Halo guys, para mahasiswaku semuanya. Pada video kuliah aljabar linear dan geometri kali ini, kita akan membahas beberapa contoh persoalan dunia nyata yang dimodelkan dengan sistem persamaan linear. Dan kita dapat melihat bagaimana metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan dapat digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Selamat menyaksikan. Di dalam video ini, kita akan membahas 3 contoh persoalan yang dimodelkan dengan sistem persamaan linear. Persoalan pertama adalah analisis nutrisi. Ini saya ambil dari buku College Algebra. Penulisnya adalah James Stewart, Lothar Radlin, dan Salim Watson. Seorang ahli gizi sedang melakukan eksperimen pada mahasiswanya yang bertindak sebagai volunteer. Setiap hari ahli gizi itu memberi makanan kepada mahasiswanya berupa kombinasi 3 produk komersil, yaitu Minical, Liquifast, dan Slim Quick. Pada eksperimen tersebut, setiap mahasiswa yang menjadi subjek penelitian setiap harinya harus memperoleh dengan tepat 500 mg potasium, 75 gram protein, dan 1150 unit vitamin D. Tabel berikut memperlihatkan kandungan ketiga zat makanan yaitu potasium, protein, dan vitamin D pada setiap ons produk makanan Minical, Liquifast, dan Slim Quick. Nah, misalnya pada produk Minical, setiap onsnya terkandung di dalamnya 50 mg potasium, 5 gram protein, dan 90 unit vitamin D. Pada Liquifast, setiap onsnya mengandung 5 mg potasium, 10 gram protein, dan 100 unit vitamin D. Juga untuk Slim Quick, 10 mg potasium, 3 gram protein, dan 50 unit vitamin D. Pertanyaannya adalah, berapa ons setiap produk makanan ini harus dikonsumsi setiap harinya oleh subjek penelitian itu agar memenuhi kebutuhan zat makanan potasium, protein, dan vitamin D seperti yang sudah dispesifikasikan tadi. Kita misalkan X, Y, dan Z menyatakan jumlah ons Minical, Liquifast, dan Slim Quick yang harus dikonsumsi oleh subjek penelitian setiap hari. Ini berarti untuk setiap X ons Minical, Y ons Liquifast, dan Z ons Slim Quick, setiap mahasiswa yang menjadi subjek penelitian akan mendapatkan 50 X mg potasium dari Minical, 75 Y mg potasium dari Liquifast, dan 10 mg potasium dari Slim Quick. Ya, jadi kita mulai persamaan seperti ini. Yang total kebutuhan potasium seluruhnya adalah 500. Nah, begitu juga untuk protein, 5X tambah 10Y tambah 3Z. Untuk vitamin D, 90X tambah 100Y tambah 50Z. Sehingga kita memperoleh sistem persamaan linear yang berbentuk seperti ini. Persamaan pertama menyatakan kebutuhan potasium yang seluruhnya adalah 500. Persamaan kedua menyatakan kebutuhan protein, dan persamaan ketiga adalah kebutuhan vitamin D setiap hari yang harus diperoleh oleh setiap mahasiswa yang menjadi subjek penelitian. Kemudian sistem persamaan linear tadi kita sederhanakan dengan membagi persamaan pertama ini dengan 5 dan persamaan ketiga kita bagi dengan 10 sehingga menjadi sistem persamaan linear dengan koefisien yang lebih sederhana seperti ini. Sistem persamaan linear ini dapat kita selesaikan dengan metode eliminasi Gauss. Sehingga kita memperoleh X sama dengan 5, Y sama dengan 2, Z sama dengan 10. Sehingga setiap mahasiswa yang menjadi subjek eksperimen setiap harinya harus mengkonsumsi 5 ons Minical, 2 ons Liquifast, dan 10 ons Slim Quick agar kebutuhan zat makanan potasium, protein, dan vitamin D-nya terpenuhi sesuai dengan yang dispesifikasikan. Tentu saja dalam penerapan sehari-harinya kita tidak hanya mengkonsumsi hanya beberapa jenis makanan, tapi bisa banyak. Dan kandungan zat makanan yang dibutuhkan tidak hanya 3 seperti tadi. Namun contoh ini sudah memperlihatkan bahwa kita dapat membentuk sebuah sistem persamaan linear dengan jumlah variabel yang lebih banyak dan jumlah persamaan yang lebih banyak. Sehingga penggunaan metode seperti eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan ini dapat digunakan untuk mencari solusi sistem persamaan linear tersebut.
Contoh persoalan kedua yang akan kita modelkan dengan sistem bersama linear, ini adalah persoalan dalam bidang teknik sipil. Persoalan ini saya kutip dari buku Metode Numerik yang ditulis oleh Capra, Stephen, dan Canales serta Raymond. Persoalannya begini, seorang insinyur teknik sipil merancang sebuah rangka statis yang berbentuk segitiga seperti pada gambar. Ujung segitiga bersudut 30 derajat yang bertumpu pada sebuah penyangga statis, sedangkan ujung segitiga yang lain bertumpu pada penyangga beroda. Rangka ini mendapat gaya eksternal sebesar 1000 pon. Ya, yang ini. Gaya 1000 pon ini kemudian disebar ke seluruh bagian rangka. Nah, gaya F yaitu F1, F2, dan F3 menyatakan tegangan atau kompresi pada anggota rangka. Nah, reaksi eksternal H2, V2, dan V3 adalah gaya yang mencirikan bagaimana rangka berinteraksi dengan permukaan pendukung. Nah, engsel pada simpul 2 dapat menjangkitkan gaya mendatar dan tegak pada permukaan, sedangkan gelinding pada simpul 3 hanya menjangkitkan gaya tegak. Gaya-gaya yang bekerja pada rangka dapat diuraikan seperti yang terlihat pada gambar. Menurut hukum Newton, resultan gaya atau jumlah gaya dalam arah mendatar maupun tegak itu harus sama dengan 0 pada setiap simpul, agar sistemnya dalam keadaan diam. Sehingga pada simpul 1, jumlah gaya pada arah horizontal itu sama dengan 0, yaitu min F1 cos 30 tambah F3 cos 60 tambah F1H, dan dalam arah vertikal, jumlah gayanya sama dengan 0, yaitu min F1 sin 30 kurang F3 sin 60 tambah F1V. Begitu juga untuk simpul 2 dan simpul 3. Nah, ini adalah persamaannya. Gaya 1000 pon pada simpul 1 itu berpadanan dengan F1V, yaitu sama dengan min 1000. Sedangkan semua FIV dan FIH itu sama dengan 0. Persoalan rangka statis ini dapat kita tuliskan sebagai sebuah sistem sama linear yang disusun oleh 6 buah persamaan, ya, dan 6 variabel atau 6 perubahan yang tidak diketahui. Ya, ini adalah sistem sama linearnya. Ke-6 persamaan tadi dapat kita tulis ulang, ya, sehingga menjadi lebih teratur dalam susunan variabelnya. Ya, ini adalah sistem sama linearnya, ya, dengan variabelnya F1, F2, F3, H2, V2, dan V3. Nah, ini adalah sistem sama linear dalam bentuk matriks, ya, dengan 6 variabel. Nah, ke-6 variabel ini dapat kita temukan nilainya dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Contoh persoalan ketiga yang kita modelkan dengan sistem sama linear adalah persoalan dalam rangkaian listrik. Tentu kalian masih ingat di dalam rangkaian listrik itu berlaku hukum-hukum seperti hukum Kirchhoff dan hukum Ohm. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua arus yang memasuki suatu simpul itu sama dengan 0. Jadi seperti pada gambar ini ada sebuah titik. Nah, di titik ini masuk arus I1, I2, dan I3. Nah, jumlah arus yang masuk ke titik ini harus sama dengan 0. Sigma I sama dengan 0. Kemudian ada konvensi bahwa arus I yang memasuki suatu simpul itu dianggap bertanda positif. Sedangkan arus I yang keluar dari sebuah simpul bertanda negatif. Hukum kedua yaitu hukum Ohm menyatakan bahwa arus I yang melalui suatu tahanan atau hambatan itu didefinisikan sebagai I sama dengan VI kurang VJ dibagi dengan RIJ. Misalkan diberikan kepada kita sebuah rangkaian listrik seperti pada gambar ini yang terdiri dari 6 buah tahanan atau hambatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita diminta menghitung arus pada setiap tahanan, ya, arus I ini. Arah arus kita misalkan seperti pada gambar, ya, arah arusnya. Nah, dengan menggunakan hukum Kirchhoff diperoleh persamaan-persamaan sebagai berikut, ya, ada 4 buah persamaan. Kemudian dengan menggunakan hukum Ohm diperoleh 6 persamaan. Nah, jadi kita memiliki 10 persamaan. Nah, 10 persamaan ini 10 persamaan tadi kita susun ulang, ya, menjadi sebagai berikut. Atau dapat dinyatakan dalam bentuk perkalian matriks seperti ini.
Lalu tentukanlah nilai I12, I52, I32, I65, I54, I43, V2, V3, V4, dan V5. Bila diketahui R125 ohm, ya, nilai R12-nya, R52 10 ohm, R32 10 ohm, R65 20 ohm, R54 15 ohm, R14 5 ohm, ya, yaitu nilai R yang ada di sini. Kemudian V1 200 volt dan V6 0 volt, ya, V1 dan V6. Nah, sistem sama linear ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau metode eliminasi Gauss-Jordan yang sudah kalian pelajari. Nah, demikianlah contoh 3 persoalan yang dimodelkan dengan menggunakan sistem persamaan linear, dan sistem sama linear tersebut diselesaikan dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau metode eliminasi Gauss-Jordan. Nanti pada video selanjutnya akan ditunjukkan penggunaan metode eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan itu dalam bidang numerik. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih ya, dan selamat belajar.